Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani sekawan. Pada kesempatan kali ini kita berada di lokasi lahan cabai merah keriting. Ini untuk penampakannya cabai merah keriting ya. Untuk varietas yang kita tanam ini adalah varietas tangguh, cabai merah keriting tangguh, dan ini sudah berumur 58 hari dan sudah membawa bunga dan bakal calon buah ya. Nah, ini pada kesempatan kali ini kita dalam proses penyepraian ya. Proses penyepraian untuk mengendalikan kutu-kutuan, karena ada beberapa tanaman kita ini yang pucuknya terkena kutu ataupun trip dan tungau ya. Ini kurang lebih untuk jumlah tanaman adalah sekitar 3.500. Nanti kita akan spill obat-obatan yang kita gunakan untuk penyepraian hari ini. Yang jelas untuk perawatan, kemudian pengolahan lahan dari awal ya. Pengolahan lahan ini kita menggunakan pupuk dasar. Pokoknya kita menggunakan pupuk yang kandungannya lebih dominan ke fosfat ya. Jadi kita gunakan Vertifos, kemudian kita tambahkan pupuk subsidi, pupuk merah subsidi, NPK subsidi, kemudian kita tambahkan kapur. Karena lokasi kita ini ada di rawa ya, ada di tanah gambut rawa. Nah, ini pengolahan lahan. Untuk awal pengolahan lahan, jadi yang kita gunakan adalah pupuk Vertifos, kemudian NPK subsidi, dan kemudian kita tambahkan dolomit. Kita tidak menggunakan pupuk kandang. Nah, untuk di lokasi yang ini kita sudah tanam yang kedua kalinya. Untuk yang pertama kita tanam, kita menanam varietas Faruk ya, Faruk. Dan untuk yang kedua kalinya, penanaman kedua kalinya, kita menanam varietas, tangguh ya. Ini kita tanam varietas tangguh, dan sebelumnya juga kita sudah tanam varietas ini, cuman kita tanam di lahan daratan ya, bukan di lahan rawa ataupun tanah gambut. Baik, kita akan lihat untuk tanamannya. Kalau kita perhatikan dari kesuburannya ya, ini menunjukkan tanaman kita sangat-sangat subur ya, sangat-sangat subur. Nah, ini yang jelas untuk pemupukan kita rutinkan ya, 1 minggu sekali kita interval pemupukan menggunakan pupuk mutiara ya. Nah, ini untuk calon buahnya. Kemudian untuk pengendalian hama, kita melihat sikon ataupun waktu. Kalaupun misalkan ada serangan seperti ini, pucuknya menguning kemudian keriting, maka kita harus spray rutin. Bahkan bisa kita spray 1 minggu itu 2 kali penyepraian, dengan tujuan supaya daun-daun yang keriting kembali menjadi halus seperti ini ya, kuncup-kuncupnya. Kalau untuk masalah layu dan serangan jamur, alhamdulillah ini belum ada yang terkena layu ya untuk tanaman kita. Cuman hanya memang ada beberapa serangan pada daun di kuncupnya, yaitu keriting. Jadi untuk penyepraian lebih kita fokuskan ke serangan tungau ataupun kutu-kutuan
ya, trip dan lain sebagainya. Nah, ini kita tanam dengan jarak sekitar 50 cm, kemudian kita tanam 2 baris ya, satu bendengan ini 2 baris. Kemarin untuk tanam yang pertama yang kita tanam di musim panas dan sekarang sudah habis ya, itu kita tanam di daratan, itu kita mendapatkan alhamdulillah untuk harga dari mulai panen sampai kita habis selesai, kita mendapatkan harga yang ya bisa dibilang di atas rata-rata. Nah, ini untuk yang kedua kalinya kita menanam varietas tangguh ini, kita coba tanam di tanah yang lebih basah ataupun tanah yang lebih dingin lah. Karena kemarin kita pas tanam di lahan daratan itu pertumbuhannya sangat lambat, karena mungkin pengaruh cuaca yang ketika kita awal menanam cuacanya pas cuaca ekstrim ya, terik matahari. Jadi kalau kita lihat perbandingannya sekarang dari sebelumnya, tanaman kita bisa dibilang lebih normal. Untuk pertumbuhannya juga rata, dan untuk tumbuh kuncupnya juga kita bisa bilang tidak banyak yang terkena kutu-kutuan. Ketika kita tanam di musim panas kemarin, untuk daunnya tidak sehijau sekarang. Kalau untuk pengairan tetap kita gunakan drip ya. Kalau yang sekarang kita tanpa menggunakan drip, karena lokasi kita ada di tanah rawa ini. Jadi untuk teman-teman sekalian yang ingin mencoba menanam varietas Faruk untuk yang kedua kalinya, kita sangat merekomendasikan ya. Maka sangat lebat, bisa dibilang sangat lebat. Coba kita perhatikan, ini adalah bunga dan calon buah dari varietas Faruk ya. Untuk tinggi tanaman juga serentak ya, kita bisa sebut ini 95% lah. Kalau untuk serangan virus Gemini ya masih ada serangan untuk virus Gemini, cuman dari satu bendengan itu mungkin tidak mesti ada yang terkena satu batang, kemudian ada yang lolos. Cuman kalau untuk kualitas buahnya, kualitas bunganya sangat memuaskan ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin mencoba menanam varietas CMK dari tangguh cap panah merah ini, silahkan, karena kita sangat merekomendasikan. Untuk hasil tanamannya sangat memuaskan ya. Yang jelas ketika kita menanam itu kita harus perhatikan persiapan lahan. Dari persiapan lahan itu adalah kunci di mana tanaman kita itu akan tumbuh dengan subur, tumbuh dengan serempak ya, tumbuh dengan serempak. Kemudian dari perawatan ya, dari perawatan juga ketika teman-teman ingin mencoba menanam cabai merah keriting ya, untuk perawatan kita mengkondisikan daripada serangan hama. Kalau misalkan serangan hama itu tidak begitu banyak, maka kita gunakan interval 7 hari sekali. Cuman kalau misalkan serangan itu sangat banyak, maka kita akan rapatkan ya, kita rapatkan untuk penyemprotan hama tersebut. Nah, ini posisinya kita ada di lahan. Nah, ini lahan berpasir ya. Kemudian lokasi kita ada di bawahnya. Jadi memang benar-benar lokasi rendah ini ya. Kalau misalkan ini sekarang musim hujan,
Untuk debit air lumayan besar di sini ya, cuman untuk pembuangan karena kita atur dari awal untuk pembuangan ya lancar ya. Nah, ini beberapa tanaman kita yang terkena virus Gemini ya, ini akibat kutu-kutuan, tapi ini juga sebagian sudah mulai pulih. Jadi hampir semua batang tanaman ini sudah membawa calon buah ya. Sangat-sangat pertumbuhannya sangat-sangat serempak karena tidak ada yang tertinggal. Ya walaupun memang dari buah yang sudah ada sebagian ada yang terkena ulat. Artinya kalau masalah dari cabai merah besar ini, cabai merah keriting, biasanya memang serangan ulat bor ya. Cuman selalu kita antisipasi dengan penyemprotan yang rutin. Jadi untuk rahasia buah bisa sangat lebat seperti ini, bunga-bunganya juga sangat lebat calon buahnya. Jadi untuk pupuk dasar ya, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, jadi kita menggunakan Vertipos pupuk hitamnya, kemudian kita tambahkan KCL ya. Jadi untuk kapasitas sekitar 3000 ataupun 3500 batang ini kita menggunakan pupuk Vertipos itu 4 sak, berarti 2 kintal. Kemudian kita tambahkan KCL 1 sak ataupun setengah kintal. Jadi ini untuk membantu kita menjadikan calon buah yang memang sudah siap untuk kita besarkan. Jadi ketika kita gunakan KCL ini membuat tanaman kita, buah yang bakal calon buah ini nyantol ya, jadi enggak rontok. Nah ini ya posisinya untuk tanaman kita. Nah yang di daratan sana, di atas sana ini adalah sama varietas tangguh, cuman tanaman yang sudah habis ya, sudah selesai, kemudian kita tanam lagi di bawahnya ini. Nah ini kawan ya, teman-teman sekalian, pestisida yang kita gunakan hari ini, kita mix daripada insektisida Summit. Jadi ini Summit ini kita gunakan untuk mengendalikan tungau ya. Kita gunakan Summit untuk mengendalikan tungau. Kemudian ada juga kita Winder ya, kita mix dengan Winder, kandungannya imidacloprid. Nah ini kita gunakan lebih ke pengendalian tripnya. Nah kalau untuk Summit ini dia sifatnya akarisida ya, jadi bisa menembus ya lapisan-lapisan daun. Kemudian lebih kalau kita gunakan untuk pengendalian tungau di tanaman cabai ya, kita gunakan memang yang sifatnya dia akarisida. Kemudian kita tambahkan Amistar Top. Nah sedari awal kita memang harus sudah siap untuk mengendalikan jamur-jamur yang siap menyerang tanaman kita. Jadi ini kita mix 3 bahan aktif. Summit kita gunakan, kemudian Winder kandungannya imidacloprid, kemudian Amistar Top ya sebagai fungisidanya, dan tidak lupa kita gunakan scatter. Nah ini scatter adalah perekat ya, sekaligus perata, pembasah, dan juga penembus. Nah untuk dosis Summit ini ya, untuk dosisnya kita gunakan dosis rendah yaitu 0,5, jadi sekitar 8 mili per tangki. Kemudian untuk penggunaan selanjutnya biasanya kita naikkan sedikit-sedikit ya untuk dosisnya. Kemudian untuk Winder imidacloprid ini juga kita gunakan 0,5, jadi 8 mili juga. Untuk imidaclopridnya kita gunakan 8 mili sama dengan Summit. Kemudian Amistar Top ini 1 mili per liter, jadi tangki 16 liter kita kasih. Untuk Amistar Topnya kita gunakan 16 mili. Kemudian untuk perekatnya kita gunakan sedikit saja yaitu 5 mili ya. Jadi teman-teman untuk penggunaan pestisida, insektisida, kemudian fungisida dan lain sebagainya ini
kita tidak harus menggunakan bahan ataupun menggunakan merek yang sama seperti ini ya. Yang penting kalau kita gunakan insektisida yang memang satu kandungan. Kalau misalkan tidak ada merek seperti ini, kita bisa menggunakan ataupun kita gantikan dengan insektisida ataupun fungisida dengan merek lainnya yang kandungannya memang sama ya teman-teman. Jadi itu ya sekilas daripada penjelasan di tanaman cabai kita. Jadi untuk teman-teman yang ingin mencoba menanam varietas tangguh, silahkan, karena kita sudah 2 kali ini kita menanam dan hasilnya memuaskan. Kalau kita ingin tanaman kita tumbuh dengan maksimal, hasilnya maksimal, jadi kita harus perhatikan untuk persiapan lahan, kemudian untuk pengendalian hama, kemudian yang jelas selalu tepat ya. Ketika pengendalian hama kita harus tepat dosis, tepat waktu. Kemudian penggunaan pestisida ataupun insektisida, fungisida dan sebagainya itu kita tidak gunakan melebihi dosis-dosis yang sudah dianjurkan. Dan kita sendiri biasanya penggunaan pestisida itu kita gunakan dosis yang paling rendah terlebih dahulu untuk awal penggunaan, kemudian kita gunakan untuk selanjutnya kita naikkan dosisnya sedikit demi sedikit ya. Jadi itu teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami, dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.